Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Di era pandemi COVID saat ini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Pada materi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai surat niaga. Sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang mengerti apa yang dimaksud dengan surat niaga? Baik, surat niaga ialah surat yang dipergunakan suatu perusahaan atau instansi untuk melakukan kegiatan dagang atau bisnis. Pengertian surat niaga menurut para ahli ialah suatu surat yang dibuat atau dikeluarkan seseorang atau badan usaha perusahaan untuk keperluan niaga atau bisnis. Surat niaga adalah jenis surat resmi yang isinya berhubungan dengan penawaran, jual beli barang atau jasa, sehingga sering disebut sebagai surat dagang atau surat bisnis. Dengan kata lain, surat niaga adalah surat resmi yang dibuat seseorang atau badan usaha untuk mencari keuntungan dari kegiatan bisnis. Jadi dikatakan surat niaga karena surat tersebut berisikan mengenai penawaran, jual beli barang maupun jasa. Sifat surat ini bisa internal maupun eksternal. Secara internal, memiliki arti surat ini dapat dipakai untuk hubungan antar perusahaan itu sendiri, baik dari tingkat pusat hingga cabangnya. Dan untuk secara eksternal, surat ini dapat digunakan untuk hubungan dengan perusahaan atau badan usaha lain. Jadi suatu perusahaan dengan perusahaan lain itu melakukan kegiatan bisnis, maka menggunakan surat niaga, perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatan bisnisnya tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan surat niaga. Sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Jadi fungsi surat niaga yang pertama yaitu sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Itu seperti penjual menunjukkan surat niaga tersebut kepada pembeli. Yang selanjutnya yaitu sebagai wujud nyata atau bukti seadanya perjanjian. Jadi surat niaga sebagai bukti seadanya suatu kegiatan bisnis. Yang ketiga yaitu sebagai alat pengingat yang harus diarsipkan dan bisa digunakan setiap kali diperlukan. Jadi surat niaga ini sewaktu-waktu akan diperlukan lagi, maka harus diarsipkan. Yang keempat, sebagai pedoman kerja dalam menjalankan tugas. Lalu sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi isi dari surat niaga itu menyangkut suatu keputusan. Seperti suatu perusahaan itu menawarkan barang atau jasa kepada pembeli. Lalu pembeli itu dapat mengambil keputusan seperti dapat menolak atau menerima tawaran tersebut. Lalu sebagai alat untuk promosi, yaitu seperti perusahaan memperkenalkan perusahaannya kepada perusahaan lain. Lalu yang terakhir yaitu sebagai bukti dari sejarah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat niaga. Yang pertama yaitu surat perkenalan. Surat perkenalan merupakan salah satu jenis surat niaga yang secara umum merupakan media promosi untuk memperkenalkan hasil produksi perusahaan. Dalam surat perkenalan memuat informasi tentang penjual yang dialamatkan kepada calon pembeli. Jadi surat ini itu perusahaan memperkenalkan hasil produksi barang atau jasa kepada pembeli. Lalu surat penawaran merupakan salah satu jenis surat yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menawarkan barang yang dijual. Surat ini biasanya diterbitkan oleh penjual dan ditujukan untuk calon pembeli untuk menawarkan barang atau jasa. Jadi surat penawaran ini dibuat oleh penjual karena penjual menawarkan barang atau jasa kepada calon pembeli.
Yang ketiga yaitu surat permintaan penawaran. Merupakan salah satu jenis surat yang dikirim oleh calon pembeli yang ditujukan kepada penjual yang secara umum berisikan permintaan penawaran suatu barang atau jasa kepada penjual. Jadi surat permintaan penawaran ini dibuat oleh calon pembeli karena menerima tawaran yang ditujukan kepada penjual. Selanjutnya yaitu surat pesanan barang atau jasa. Surat pesanan merupakan jenis surat yang diterbitkan oleh pembeli dan ditujukan kepada penjual untuk keperluan pemesanan atau permintaan barang atau jasa yang hendak dibeli. Jadi surat pesanan barang atau jasa ini dibuat oleh pembeli karena si pembeli ingin memesan atau meminta barang atau jasa yang hendak dibeli. Lalu surat pengiriman pesanan barang atau jasa. Surat konfirmasi pesanan merupakan jenis surat yang diterbitkan oleh penjual untuk memberitahukan pembeli perihal pesanan mereka. Inti dari surat konfirmasi pesanan adalah memberitahukan detail barang pesanan oleh pembeli seperti nama, jenis barang, jumlah pembelian, syarat jual beli, dan juga harga barang. Jadi surat ini dibuat oleh penjual karena penjual ingin mengkonfirmasikan pesanan untuk memberitahukan detail barang pesanan oleh pembeli. Lalu surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat pemberitahuan pengiriman barang merupakan jenis surat yang diterbitkan oleh penjual jika kedua belah pihak menyetujui transaksi jual beli tersebut. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memberitahukan pembeli bila pesanan telah siap dikirim. Selanjutnya yaitu surat pengaduan. Surat yang dibuat oleh pembeli ini terjadi karena adanya masalah dengan produk yang diterimanya. Masalah tersebut terjadi karena produk yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima. Jadi surat pengaduan ini dibuat oleh pembeli karena produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dikirim. Selanjutnya yaitu surat keberatan. Adalah sebuah sikap penolakan atau keberatan dalam bentuk tertulis. Surat keberatan dapat menjadi solusi di balik wujudnya sebuah ketidaksepahaman antara si A dan si B. Surat keberatan merupakan salah satu jenis surat yang bersifat formal. Surat permintaan selanjutnya yaitu surat permintaan penangguhan pembayaran. Surat penangguhan pembayaran adalah surat yang dibuat oleh pembeli yang akan dikirim kepada penjual dengan tujuan untuk meminta kepada penjual supaya pembayaran ditunda atau diundur dari waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya yaitu surat tagihan. Adalah surat yang ditulis oleh pihak penjual kepada pelanggan karena pelanggan tidak mau atau belum melunasi hutangnya atas barang-barang yang telah diterima sedangkan jangka waktu atau jatuh tempo pembayaran sudah lewat. Selanjutnya yaitu surat edaran. Adalah surat tertulis yang berisi pemberitaan resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu di dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Selanjutnya yaitu surat telegram dan penegasannya. Adalah suatu alat komunikasi untuk disampaikan jarak jauh dengan cepat dan akurat. Pada telegram berisi pesan yang berbentuk kode-kode. Selanjutnya itu hal penting membuat surat niaga. Yang pertama adalah menyebutkan maksud dan tujuan surat dan dasar-dasar dibuatnya surat niaga tersebut. Misalnya membuat surat pesanan, maka sebutkan surat pemesanan tersebut berdasarkan adanya penawaran. Selanjutnya yaitu di dalam surat niaga harus jelas menyebutkan jenis dan jumlah produk atau jasa yang akan dipesan. Sarankan membuat daftar pesanan dengan rapi agar mudah memeriksanya. Selanjutnya itu menyebutkan cara pengiriman barang atau jasa yang ingin dipesan. Jadi di dalam isi surat tersebut harus menjelaskan menggunakan pengiriman atau jasa apa yang akan digunakan. Menyebutkan bagaimana cara pembayaran barang atau jasa tersebut. Selanjutnya itu di dalam surat niaga juga perlu menyebutkan bagaimana cara packing yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri surat niaga. Surat niaga selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Jadi surat niaga ini berisikan tentang hal bisnis atau perdagangan. Surat niaga dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Jadi surat niaga ini harus
harus dibuat menggunakan bahasa yang baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Karena surat niaga ini termasuk dalam surat resmi. Selanjutnya yaitu surat niaga menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian. Jadi surat niaga ini harus menggunakan kata-kata baik dan persuasif untuk menarik perhatian pembeli. Lalu menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Yang terakhir adalah apabila merupakan surat transaksi bernominal besar, biasanya menggunakan materai. Selanjutnya yaitu struktur surat niaga. Terdapat kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan pengirim surat, dan jabatan pengirim surat. Berikut ini adalah contoh surat niaga yaitu surat pemesanan barang. Terdapat kop surat yaitu PT Rocket Management Jalan Solo KM 52,5 Sleman Yogyakarta, telepon 0271 482 432 6941, fax email 0127 527 543629, email manajemenrocket@gmail.com. Lalu nomor surat yaitu 111-MIM-10-2017. Lalu lampiran perihal surat yaitu pemesanan barang, alamat surat kepada yang terhormat Direktur PT Janaka Group, Jalan Imogiri Timur KM 12 Bantul, Yogyakarta. Salam pembuka. Dengan hormat mengingat surat penawaran nomor 18/10/10/2017 yang saudara kirim, kami sangat tertarik dengan penawaran barang yang saudara tawarkan kepada kami. Untuk itu kami ingin memesan beberapa barang berikut ini daftar barang pesanan kami. Jadi di dalam isi dari surat niaga ini menjelaskan detail barang yang akan dipesan seperti kode barang, rincian barang, jumlah, lalu satuan. Untuk pembayaran akan kami lakukan sesuai ketentuan yang Anda berikan, yakni paling telat setelah 2 hari barang kami terima dan kami cek semua barang dalam keadaan baik. Kami juga akan memberikan salinan tanda bukti pembayaran kepada saudara. Lalu salam penutup. Demikian surat penjelasan barang ini kami sampaikan kepada saudara atas kerjasama dan perhatian saudara. Kami ucapkan terima kasih. Lalu tanda tangan jabatan pengirim surat Ahmad Cahyono sebagai direktur. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya. Baik, apakah ditanyakan Saudara Elis? Ya, Bu. Bu, apakah surat lamaran pekerjaan itu termasuk dalam surat niaga? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Surat lamaran pekerjaan tidak termasuk dalam surat niaga, melainkan termasuk dalam surat dinas. Karena di dalam isi surat lamaran pekerjaan ini harus memenuhi kaidah resmi yang berlaku dan berisikan bahasa yang baku. Apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, Ibu beri kesimpulan untuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang dipergunakan suatu perusahaan atau instansi untuk keperluan bisnis atau dagang. Surat niaga saling berkaitan dan berhubungan di mana perusahaan memperkenalkan barang atau jasa sehingga pembeli tertarik dengan tawaran tersebut. Baik, untuk minggu depan Ibu beri tugas yaitu membuat surat niaga, surat penawaran barang, dan balasan penawaran barang. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Sama-sama.